Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Pagi ini saya mau berbagi informasi tentang eh, perbedaan ya antara anggur jenis Anuta dan anggur jenis Nizina dalam proses pembuahannya gitu ya. Jadi dari pengalaman saya nih, ini sudah yang bisa dibilang kedua kali ya. Kedua kali saya melakukan proses pembuahan untuk jenis Nizina dan Anuta. Ternyata ada perbedaan yang sangat besar ya tentang prosesnya gitu ya. Jadi ketika prosesnya saya samakan, maka hasilnya sangat berbeda. Nah, menurut pengalaman saya ini, berdasarkan pengalaman saya kawan-kawan, mungkin kawan-kawan nanti akan mengalami pengalaman yang sama atau yang lain, tetapi ini pengalaman saya bahwa untuk jenis Anuta ini sangat cocok, pruningnya adalah pruning total. Jadi pemangkasan total. Jadi semua daun dan batang hijau itu dibuang, dipangkas lah, dihabisin. Kita sisakan hanya batang-batang yang warna coklat seperti ini. Yang seperti ini ya, batang coklatnya. Nah, jadi semua yang batang berwarna hijau maupun daun itu dipangkas habis, habis sama sekali. Ternyata hasilnya adalah ketika tumbuh tunas baru itu hampir semua ya, bisa dibilang semua, kalau saya nggak bilang semua, tapi hampir semua tunas yang tumbuh itu membawa bunga seperti ini kan. Nah, ini langsung bunga, langsung bawa dua dompol. Ini tunas baru dari batang yang coklat. Batangnya masih kecil nih ya kawan-kawan. Nah, ini batangnya kecil ini. Kemudian bawa tunas baru, bawa bunga, bunganya juga ini klasternya besar ini. Begitupun ini. Nah, ini dia baru tumbuh ya. Ini agak sulit ngezoomnya. Nah, ini seperti ini. Jadi langsung memiliki tunas dan calon buah yang bagus. Ini pengalaman pada, nah ini juga sama, tumbuh tunas baru langsung membawa bunga. Seperti ini juga. Nah, ini untuk jenis Anuta. Jadi Anuta pengalaman saya adalah sangat bagus untuk di pruning total atau dipangkas semua, dibuang batang warna hijau dan seluruh daunnya. Itu untuk jenis Anuta. Bagaimana dengan jenis Nizina? Beda halnya dengan Nizina. Jadi saya punya Nizina ini sebelumnya Nizina ini saya buahkan juga ya. Pernah saya buahkan juga, cuma bukan dengan pruning total. Saya hanya lakukan pembuahan itu adalah semacam potes pucuk ya. Jadi daunnya masih lengkap, kemudian batangnya juga ujung itu masih hijau. Saya pangkas pada bagian ujungnya. Kemudian setelah terbentuk mata tunas ini ya, seperti ini mata tunas di bagian ujung. Jadi contohnya seperti ini deh. Nah, misalkan ini adalah seperti ini cabangnya ya, seperti ini. Kemudian di ujung sini saya pangkas, gitu ya, saya buang. Kemudian saya hanya sisakan buang dua daun. Kemudian nanti di sini tuh dia punya tunasnya membesar dan keluar tunas baru. Itu bisa saja langsung membawa bunga gitu ya. Jadi sebelum itu membawa bunga nih ini. Nah, kemudian karena saya ingin pembuahannya serentak, Nizina ini saya pupuk lagi dengan pupuk happy ya, pupuk pembuahan. Kemudian setelah bagus tanaman ini daunnya banyak, saya pangkas. Saya pangkas persis seperti Anuta. Wah, tunasnya bagus-bagus keluar. Tetapi ternyata yang bawa klaster bunga sedikit sekali. Nah, ini bunganya. Jadi bunganya nggak banyak ya. Jadi dari sekian banyak cabang yang bawa klaster bunga dan klaster bunganya itu menjadi calon buah ya, itu tidak sampai 20 dompol ya. Di bawah 10 bahkan kan gitu. Jadi banyak sekali cabang yang tidak keluar bunga seperti ini. Banyak sekali yang nggak keluar bunga. Nah, kalau keluar pun seperti ini dia. Jadi kecil sekali ininya, klaster bunganya. Maka kesimpulan awal saya ya, ini kesimpulan awal saat ini. Mungkin ke depan akan berubah kesimpulan saya, tapi saat ini ya. Berarti saya bisa nyatakan bahwa untuk Anuta itu sangat cocok, gunakanlah pruning total. Jadi dipangkas habis, batangnya warna hijau semua habis, daunnya semua habis, bersih. Maka dia akan mengeluarkan tunas baru lengkap dengan bunganya. Adapun dengan Nizina, ini Nizina on root ya yang saya punya. Itu lebih cocok dengan cara adalah potes pucuk. Jadi bukan batang yang sudah tua atau coklat, tetapi batang yang masih hijau. Nah, itu kesimpulan awal saja.
Nah, setelah ini saya akan ulangi metode untuk nizina dengan metode pangkas pucuk. Karena banyak dari batang-batang nizina ini yang bagus, sehat, tumbuh, tapi tidak membawa klaster bunga, maka setelah ini saya akan lakukan potes pucuk. Supaya harapan saya adalah berikutnya nizina ini pun bisa membawa klaster bunga sama seperti anuta. Mungkin demikian kawan-kawan ya, ini pengalaman saya, pengalaman dalam memelihara anggur. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang berbeda atau sama, boleh diceritakan ya. Saya berbagi pengalaman, tujuannya adalah agar kawan-kawan yang masih belajar pelihara anggur ini tidak putus asa gitu ya. Jadi ketika memangkas dengan metode pruning total, nggak ada keluar bunga. Jangan dikira bahwa pohonnya tidak akan berbuah. Mungkin metode kita yang belum tepat. Begitupun kalau kita potes pucuk, kok tidak keluar bunga? Ya mungkin karena metode kita belum tepat. Jadi ternyata memang nizina dan anuta butuh perlakuan yang berbeda ya dalam proses pembuahannya. Jadi demikian kawan-kawan, ini contoh dari buah yang nizina ya yang kemarin saya lakukan pruning total dan hasilnya hanya ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dompol. Nah itulah. Jadi tetap semangat kawan-kawan, terus kita mencoba, jangan menyerah. Kalau Kang Warso bilang tetap jangan semangat, tetap putus asa ya. Demikian, terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.